Banyak dari kalian menyebutkan bahwa kalian ingin mendengar pembaruan tentang cerita-cerita yang menjanjikan pembaruan. Dan hingga saat ini, saya belum membuat video khusus dengan pembaruan untuk cerita sebelumnya, karena kebanyakan orang yang mengirimkan ceritanya tidak pernah mengirimkan pembaruan. Namun, seorang penonton anonim yang mengirimkan cerita pantai pada Juli 2024 baru-baru ini membagikan pembaruan untuk ceritanya. Jadi, saya akan memutar cerita asli terlebih dahulu jika kalian ingin menyegarkan ingatan atau mungkin belum pernah mendengarnya. Atau kalian bisa langsung melompat ke waktu yang tertera di layar untuk langsung ke cerita pembaruan. Pantai selalu menakutkan bagi saya. Well, tidak selalu. Ketakutan saya adalah hasil langsung dari apa yang akan saya ceritakan. Saat kecil, saya sangat menyukai pantai. Saya ingat menghabiskan banyak musim panas dengan penuh antusiasme menanti akhir pekan ketika keluarga saya dan saya akan menghabiskan waktu di rumah pantai kami. Atau jika saya beruntung, mereka akan mengizinkan saya menghabiskannya di rumah pantai teman saya Charles, yang jauh lebih seru. Saya berusia 16 tahun dan ini adalah salah satu akhir pekan musim panas yang spesial. Saya, Charles, dan teman kami yang ketiga, Riley, akan menghabiskan beberapa hari tanpa pengawasan di rumah pantai Charles di LBI. Riley lebih tua 1 tahun dari Charles dan saya, dan baru saja mendapatkan SIM-nya, jadi kami akan berkendara ke sana dengan mobilnya. Perjalanan ke sana sangat menyenangkan. Riley saat itu adalah pengemudi yang cukup canggung, jadi sebagian besar perjalanan dihabiskan dengan tertawa melihatnya berbelok-belok dan mengutuk jalan. Itu sangat menyenangkan. Kami tiba di LBI tepat waktu dan segera memindahkan semua barang kami dari mobil ke kamar-kamar yang akan kami tinggali. Tata letak rumah ini penting bagi cerita, jadi saya akan menjelaskannya secara singkat. Ada pintu depan, pintu garasi yang menghubungkan bagian belakang dengan halaman depan, pintu geser belakang, dan teras atas belakang yang menghubungkan kamar-kamar tidur di lantai atas. Ada juga tangga spiral yang memungkinkan Anda langsung turun dari teras belakang ke tanah, sehingga Anda bisa masuk dan keluar rumah dari lantai atas. Rumah ini terletak di sepanjang laguna, artinya bagian belakang rumah menghadap ke saluran air sempit dengan rumah-rumah di sisi seberang. Kami berada di usia di mana mengejar gadis-gadis menjadi prioritas, dan sebuah rumah pantai yang indah untuk kami sendiri adalah kesempatan yang sempurna. Kami menghabiskan beberapa jam mencari tahu gadis-gadis mana yang berada di pantai saat itu dan menghubungi mereka melalui Snapchat. Akhirnya, kami menemukan sekelompok 3 gadis cantik yang bersedia datang ke Charles House untuk bersantai. Saya memiliki cukup banyak ganja untuk akhir pekan, dan kami juga berhasil mendapatkan beberapa botol minuman beralkohol milik orang tua kami sebelum berangkat. Itu sempurna. Segalanya berjalan sangat lancar. 3 gadis, Rosie, Alexa, dan Sophie, menyenangkan dan menggoda, dan kami bertiga bisa menebak kemana malam itu akan berakhir. Pada suatu saat, keenam kami memutuskan untuk merokok di kolam belakang rumah Charles. Itu kecil, tapi sempurna untuk 6 anak mabuk. Aku ingat pemandangan itu dengan jelas. Angin lembut dari teluk yang menerpa rambutku. Uap dari air panas yang perlahan naik bersama asap dari rokok. Di usia kami, ini adalah surga. Tapi tiba-tiba, Charles mematikan musik sepenuhnya dan menatap ke arah kegelapan laguna di belakang bahuku. Bingung, aku berbalik dan memandang ke kegelapan. Aku bisa melihat samar-samar rumah-rumah di seberang laguna, tapi aku tidak yakin apa yang Charles lihat. Salah satu gadis bertanya pada Charles mengapa dia mematikan musik, dan dia berbisik bahwa dia melihat seseorang berdiri di dermaga di seberang rumah. Aku pikir dia hanya bercanda, jadi aku mulai tertawa. Siapa peduli, bro? Orang-orang benar-benar tinggal di sini, kataku. Charles menggelengkan kepala. Aku kenal keluarga itu secara pribadi. Orang tuaku bilang mereka di Florida selama seminggu. Jujur saja, aku masih berpikir itu bukan masalah besar atau dia hanya bercanda, jadi aku terus tertawa. Para gadis sedikit ketakutan, dan mengatakan mereka ingin kembali ke dalam. Aku tidak akan berdebat, jadi keenam dari kami mulai keluar dari kolam renang. Saat kami mengeringkan diri di halaman, Riley melompat dan mengumpat, menatap ke arah laguna. Sisanya dari kami berbalik, dan meskipun cahayanya redup, aku bisa melihat gerakan yang jelas datang dari dermaga sebelah. 6 dari kami membeku di tempat, berusaha melihat lebih jelas apa yang kami lihat. Tiba-tiba, sebuah mobil yang melintas di jalan di seberang kami menerangi pemandangan dengan sangat samar, dan pemandangan itu mengerikan. Ada 4 bayangan tinggi berdiri di tepi dermaga menghadap kami. Tidak mungkin mengetahui apa yang mereka kenakan atau seperti apa penampilan mereka,
tetapi tidak diragukan lagi mereka menghadap ke arah kami. "Masuklah sekarang," kata Charles dengan suara gemetar, sambil memberi isyarat kepada kami untuk menuju pintu geser. Saat aku bergegas masuk, aku mendengar suara yang jelas dan menjadi suara paling mengerikan yang pernah kudengar. 4 bunyi percikan berturut-turut terdengar dari belakang kami. Orang-orang itu berenang melintasi laguna. Kami dalam mode panik total saat itu. Para gadis berteriak sementara Riley menutup pintu geser dengan keras dan menguncinya. Charles dengan cepat berlari ke depan untuk mengunci pintu itu juga, dan keenam kami berlari ke ruangan yang tidak terlihat dari luar. Kami menunggu dalam diam, ngeri dengan apa yang mungkin kami dengar selanjutnya. Beberapa menit berlalu, masih tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, Riley mengungkapkan bahwa dia lupa mengunci pintu geser di dek. Charles mulai panik, tahu bahwa rumah ini akan dibobol. Saat itu, kami mendengar langkah kaki lembut dan pelan di atas kami, dan itu adalah titik puncaknya. Tidak ada di antara kami yang membawa senjata, dan kami semua mabuk, jadi berlari adalah satu-satunya pilihan kami. 6 dari kami berlari kencang menuju pintu depan dan bergegas ke mobil, yang segera dinyalakan oleh Riley. Kekacauan itu terlalu berat bagi Riley untuk ditangani, dan dia menghancurkan kotak surat Charles saat keluar dari jalan masuk. Setelah kami cukup jauh, kami menelepon polisi. Kejadian itu seperti mimpi buruk. Kami kembali ke rumah setelah polisi memeriksanya, tetapi berita itu menghancurkan hati. Semua barang berharga di lantai atas hilang. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Keluarga Charles memiliki anjing Boston Werewolf berukuran sedang, yang juga dicuri, kemungkinan besar sebagai kendaraan pelarian. Ayah Charles biasa menyimpan sepasang kunci cadangan di dalam kompartemen kecil di bawah setir, yang menurut polisi itulah cara para pelaku bisa melarikan diri dengan cepat. Bagaimana mereka tahu di mana kunci itu disembunyikan adalah sesuatu yang masih membuatku penasaran. Polisi tidak pernah berhasil menangkap para pelaku dan kemungkinan besar tidak akan pernah bisa. Charles, Riley, dan saya berpikir bahwa orang yang merampok rumah itu mungkin adalah seseorang yang mengenal keluarga Charles, dan mereka tahu di mana kunci itu disembunyikan, serta rumah itu seharusnya kosong pada akhir pekan itu. Sudah lama sejak peristiwa mengerikan itu terjadi, tetapi saya tidak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa mengunci semua pintu dan jendela di rumah saya. Lakukanlah kebaikan untuk diri sendiri dan kunci pintu Anda di malam hari. Oke, jadi saya tidak pernah berpikir akan membahas ini lagi, tetapi saya sebenarnya memiliki pembaruan yang relevan dengan cerita yang saya kirimkan beberapa waktu lalu. Pembaruan ini sebenarnya bukan cerita saya secara langsung, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menceritakannya, jadi mohon bersabar. Sebelum saya mulai, berikut ini ringkasan singkat dari pengajuan asli saya. Ketika saya berusia 16 tahun, saya menghabiskan akhir pekan di rumah pantai teman saya Charles di LBI bersama teman kami yang lain, Riley. Kami sedang bersantai di kolam renangnya bersama beberapa gadis yang kami undang, ketika kami menyadari ada orang-orang yang berdiri di seberang laguna dan mengamati kami. Selanjutnya, kami menyadari bahwa mereka telah melompat ke air dan berenang menyeberang. Jadi, kami segera berlari ke dalam rumah. Sayangnya, kami tidak mengunci rumah dengan rapat, dan orang-orang itu berhasil masuk. Saat semuanya berakhir, rumah itu telah dijarah habis-habisan. Dan untuk menambah parahnya, para pencuri melarikan diri dari tempat kejadian menggunakan perahu keluarga Charles, yang juga mereka curi. Sejauh yang saya tahu, pihak berwenang tidak pernah berhasil menemukan perahu atau menangkap pencuri, dan itulah akhir dari semuanya. Jujur saja, Charles dan saya kehilangan kontak setelah kami masuk ke perguruan tinggi yang berbeda dan pindah ke kota yang berbeda. Jadi, saya tidak ada di sana untuk menerima pembaruan terus-menerus tentang situasi tersebut. Namun, saya baru-baru ini bertemu kembali dengan Charles di reuni sekolah menengah yang kebetulan kami hadiri, yang membawa saya ke pembaruan berikut. Saya bahkan tidak berencana untuk pergi ke reuni, tapi pacar saya meyakinkan saya bahwa mungkin menyenangkan untuk melihat bagaimana semua orang berkembang. Jadi, saya pikir, ya sudah. Saya pergi sendirian, yang tentu saja tidak menyenangkan. Tapi begitu saya masuk ke venue, saya terkejut melihat Charles sudah ada di sana, sedang berbicara dengan Riley dan beberapa teman lain dari grup kami. Itu adalah momen yang keren tapi juga aneh, melihat orang-orang yang belum pernah saya bicarakan selama bertahun-tahun, tapi mereka terlihat sama persis tapi juga sangat berbeda, tahu kan? Saya mendekati mereka dan bergabung dalam lingkaran, dan ternyata sangat menyenangkan bisa ngobrol lagi. Seiring berjalannya malam, orang-orang mulai berpisah menjadi kelompok-kelompok kecil. Charles menarik Riley dan saya ke samping dan bertanya apakah kami ingin minum di bar acak setelah acara selesai.
Riley tidak bisa karena suatu alasan. Saya pikir dia punya penerbangan pagi keesokan harinya atau sesuatu, tapi saya pasti mau. Jadi, kami berakhir di bar kecil yang kumuh, mengenang masa lalu sambil minum bir. Aku tidak ingat persis bagaimana, tapi malam itu di rumah pantai miliknya muncul dalam percakapan. Begitu hal itu terjadi, Charles menepuk meja seolah-olah tiba-tiba ingat sesuatu yang belum dia pikirkan. Aku harus mention bahwa aku sebenarnya mencatat beberapa hal ini di aplikasi catatan agar bisa menceritakan kisah ini sesakurat mungkin, atau setidaknya sesakurat yang Charles ceritakan padaku, karena apa yang dia katakan selanjutnya cukup gila. Jadi, dia mulai menjelaskan bahwa adik laki-lakinya, Kieran, sekarang berusia 19 tahun, dan sepertinya dia dan teman-temannya jauh lebih nakal daripada kita dulu. Sekitar setahun yang lalu, Kieran dan dua temannya, tanpa meminta izin, memutuskan untuk membawa perahu baru keluarga itu keluar. Ini adalah perahu pengganti mereka, oleh jalan, yang mereka dapatkan setelah klaim asuransi dari perahu yang dicuri. Mereka membawanya keluar untuk perjalanan sore hari bersama sumber bir yang akan mereka minum saat berada di air, yang jelas sangat bodoh dan berbahaya, belum lagi ilegal karena mereka semua masih di bawah umur. Tapi situasinya semakin buruk. Charles mengatakan mereka merasa petualang, jadi mereka memutuskan untuk berlabuh di dekat Pulau Karl. Saya harus mencari tahu ini kemudian, tapi ternyata secara teknis pulau itu bagian dari Forest Wildlife Refuge, dan Anda tidak boleh berada di sana pada malam hari. Rencananya adalah menambatkan perahu sedekat mungkin dengan pulau itu secara aman, minum bir, lalu berenang ke pantai, dan bersantai di pulau untuk menonton bintang atau apapun. Jadi, mereka berenang ke pantai dan menemukan tempat yang bagus di pantai. Mereka hanya duduk di sana menunggu matahari terbenam, ngobrol dan sebagainya, ketika salah satu teman Kieran melihat perahu lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, berlabuh lebih jauh di pantai. Kieran melihat lebih dekat perahu lain itu. Dan menurut apa yang Charles ceritakan padaku, dia yakin perahu itu persis seperti perahu Boston tua milik keluarganya, yang pernah dicuri. Perlu diingat, perahu itu cukup jauh dan sudah mulai gelap, jadi Charles kesulitan percaya bahwa saudaranya bisa yakin tentang hal itu. Tapi menurut Charles, Kieran bahkan tidak mau mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu adalah perahu sembarangan. Jadi Kieran meyakinkan teman-temannya untuk berenang bersama dia untuk melihat perahu itu lebih dekat. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka berenang sampai ke sana. Dan saat mereka sampai di sana, Kieran 100% yakin bahwa itu adalah perahu keluarga mereka yang lama. Disinilah bagian yang menjengkelkan. Kieran ingin mengambil foto perahu untuk diperlihatkan kepada orang tuanya, tapi mereka jelas tidak membawa ponsel saat berenang ke sana. Dan saat mereka kembali ke perahu mereka untuk mengambilnya, sudah terlalu gelap untuk melihat dengan jelas. Salah satu teman Kieran menyarankan untuk memanggil polisi, tapi Kieran dan temannya yang lain takut akan mendapat masalah. Mereka sudah minum-minum. Mereka membawa perahu tanpa izin, dan mereka cukup yakin bahwa mereka bahkan tidak seharusnya berada di pulau itu sejak awal. Jadi, memanggil polisi adalah hal terakhir yang ingin dilakukan Kieran. Alih-alih, mereka memutuskan untuk berenang kembali ke perahu mereka, mengemudikan perahu ke perahu lain untuk mengambil foto, lalu memutuskan apa yang harus dilakukan setelah mereka pulang. Mereka berenang kembali ke pantai untuk memotong sebagian perjalanan berenang. Saat mereka berjalan di sepanjang pantai, salah satu teman Kieran berbalik dan melihat seorang pria berjalan ke arah mereka. Charles mengatakan bahwa Kieran yakin pria itu mempercepat langkahnya begitu mereka berbalik, seolah-olah mengejar mereka. Menurut Kieran, orang itu juga tampak memegang sekop, yang merupakan bagian paling menakutkan. Para pemuda berlari dan pria itu mulai mengejar mereka. Mereka berlari secepat mungkin kembali ke perahu mereka, dan Kieran menoleh sekali lagi untuk melihat bahwa pria itu kini berlari ke arah berlawanan, kemungkinan kembali ke perahunya, yang jauh lebih dekat. Para pemuda mencapai perahu dan mulai berangkat. Tapi begini masalahnya. Saat mengoperasikan perahu setelah matahari terbenam di New Jersey, ada banyak peraturan tentang seberapa cepat Anda bisa melaju dan lampu apa yang harus dinyalakan. Jadi, mereka tidak bisa langsung melaju kencang keluar dari sana. Mereka harus mengikuti batas kecepatan, yang menurut saya membuat situasi semakin menegangkan. Itu juga berarti tidak ada waktu untuk mampir memeriksa perahu lain. Charles mengatakan bahwa Kieran menggambarkan perjalanan pulang sebagai hal paling menegangkan yang pernah dia alami. Dan saya percaya itu hanya dengan mengetahui bahwa seseorang mungkin mengikuti Anda dalam kegelapan tanpa bisa melaju cepat. Kieran mengatakan dia tidak yakin apakah mereka diikuti atau tidak, tapi dia yakin mendengar suara samar perahu di kegelapan di belakang mereka. Setelah mereka kembali ke rumah, teman-teman Kieran kembali mendesaknya untuk menelepon polisi, tetapi dia tetap menolak,
dengan alasan dia lebih takut orang tuanya mengetahui apa yang mereka lakukan daripada apa yang mereka lihat di pulau itu. Rasa bersalah itu menggerogotinya, dan dia akhirnya jujur kepada orang tuanya keesokan harinya. Kecuali detail tentang minum-minum, yang Charles baru tahu karena Kieran memberitahunya kemudian. Charles mengatakan orang tuanya lebih marah pada Kieran daripada yang dia ingat pernah mereka lakukan padanya, yang sudah cukup mengesankan. Ayah Charles melarang Kieran menggunakan rumah itu untuk sisa musim panas, di antara banyak hal lain. Orang tuanya akhirnya melaporkan apa yang dilihat Kieran kepada pihak berwenang, tetapi Charles mengatakan tidak ada yang terjadi setelah itu. Sama seperti insiden asli kita, polisi hampir tidak berguna. Pada titik itu dalam cerita Charles, saya harus memotongnya dengan beberapa pertanyaan, seperti bagaimana perahu itu masih bisa digunakan di sekitar LBI bertahun-tahun kemudian tanpa ada yang mengenali. Dan mengapa seseorang akan menambatkan perahu begitu dekat dengan pantai jika memang dicuri. Saya penasaran apakah polisi pernah mencari pulau itu untuk mengetahui apa yang dilakukan pria dengan sekop itu. Charles mengakui dia tidak memiliki jawaban pasti untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Tebakan terbaiknya tentang perahu itu adalah bahwa siapapun yang mencuri perahu itu mungkin telah membongkarnya atau mengecatnya ulang cukup untuk menghindari kecurigaan. Bukan berarti setiap pemilik perahu di daerah itu hafal nomor registrasinya, kan? Soal kenapa mereka berlabuh begitu dekat dengan pantai. Mungkin mereka merasa nyaman karena itu adalah area terlarang yang jarang dikunjungi orang. Tapi pertanyaan terbesar saya adalah tentang pria dengan sekop itu. Charles hanya mengangkat bahu saat saya menanyakan hal itu, mengatakan mungkin dia sedang mengubur sesuatu atau menggali sesuatu. Bagaimanapun, hal itu membuat Kieran dan teman-temannya cukup ketakutan hingga akhirnya mereka mengaku tentang sesuatu yang biasanya tidak akan pernah Kieran ceritakan kepada orang tuanya. Dan itu saja. Charles dan aku berbicara sebentar lagi, lalu saatnya untuk pergi. Jadi, kami mengucapkan selamat tinggal. Aku masih tidak tahu harus berpikir apa tentang sebagian besar hal ini, dan mendengarkan ceritanya sama sekali tidak memberi aku penutupan tentang hal itu. Jika ada, hal itu hanya membuka kaleng cacing lain yang kemungkinan besar akan tetap tidak terselesaikan.